saya, saya rindukan. Hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama ibadah chapel. Mesti kami harap kita semua ada dalam keadaan sehat, kita semua bersuka cita, sehingga kita bisa sama-sama mengikuti chapel ini, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita semua bersikap berdoa yang baik. Tangannya, tutup matanya, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak Istri Kalang Kudus bersama teman-teman guru yang ada, bersama-sama kami akan memulai chapel kami pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita untuk kami boleh mengikuti. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Pimpin ibadah kami Tuhan dari pertama sampai kepada selesainya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mesti kamu ajak kita semua untuk sama-sama menaikkan satu pujian yang bersuka cita bagi Tuhan, bertambah-tambah dalamnya, dan kita akan menaikkan satu pujian penyembahan juga untuk menyambut firman Tuhan. Hati ini baikmu, puji Tuhan. I
akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama mau berdoa. Semuanya tutup matanya dan kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Hari ini kami boleh mengikuti kegiatan Cepal kembali. Kami berdoa biarlah kasih dan hikmat Tuhan Engkau taruh dalam setiap kehidupan kami untuk mengerti setiap kebenaran-Mu. Dan kami berdoa biarlah kebenaran-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami siap, kami membuka hati kami. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan membaca Alkitab. Bagi anak-anak di rumah yang sudah menyiapkan Alkitabnya, yuk kita mau baca bersama-sama. Silakan Alkitabnya dibuka di dalam Matius pasal 5 ayat 18 sampai 19. Miss ulangi, di dalam Matius 5 ayat 18 sampai 19 ya anak-anak. Nah, bagi kita yang sudah mendapatkan ayat di dalam Alkitab ini, mari saya undang kita sama-sama membacanya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Dari bacaan yang kita baca tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa hukum Taurat ini atau perintah-perintah hukum Taurat ini harus tetap dilakukan dan diajarkan. Nah, kalian sendiri masih ingat nggak ya apa itu Taurat? Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang artinya instruksi. Jadi, Taurat itu berisi instruksi atau perintah dan larangan-larangan dari Tuhan kepada umatnya. Nah, kalau kalian mau tahu, ada 613 hukum ya. Dan yang sering diajarkan kepada kalian, yang kalian tahu tuh adalah 10 hukum perintah Allah. Nah, 613 hukum ini pun dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, hukum moral, yaitu 10 perintah Allah tersebut ya. Kalian masih ingat kan 10 hukum perintah Allah? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berzina. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Lalu yang kedua, aspek sipil, di mana ini mengatur tata cara hidup orang Yahudi pada zaman itu. Dan yang ketiga adalah aspek keagamaan atau tata cara upacara keagamaan mereka. Nah, semua itu diatur dan harus ditaati. Kalian bisa bayangkan sebegitu banyaknya perintah-perintah tersebut. Kira-kira umat Israel bisa nggak ya melakukan perintah-perintah itu? Ya, betul sekali. Mereka tidak mampu melakukan segala perintah itu. Kita bisa bayangkan saja, atau kalian masih ingat bahwa pada saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ya, ada satu perintah Tuhan yang kita kenal ya, yang kita pernah dengar ceritanya ya, yaitu dilarang makan buah yang ada di
di tengah, ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apakah bisa Adam dan Hawa melakukan perintah itu? Ya, ternyata satu perintah itu saja tidak mudah untuk dilakukan. Ya, Adam dan Hawa melanggar perintah itu. Nah, apalagi ada 613 hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan bagi mereka itu sangatlah tidak mudah. Nah, dari sekian bacaan ini, ya, maka melalui kitab para nabi, ya, dalam perjanjian lama ini menubuatkan satu pribadi yang sanggup melakukan segala perintah itu, dan dialah yang akan menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Kira-kira kalian bisa menebak siapakah pribadi itu? Ya, pribadi itu adalah Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah menjadi serupa dengan manusia untuk menggenapi seluruh hukum Taurat ini. Karena kita tahu, barang siapa yang tidak bisa menggenapi hukum Taurat ini, maka mereka adalah menjadi orang-orang yang terkutuk. Nah, pada saat Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat ini, ya, maka kita semua dibebaskan dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk dari kebinasaan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ya. Dia datang untuk memberikan anugerah keselamatannya bagi kita semua. Nah, kesimpulan dari segala firman hari ini, Miss mau mengajak supaya kita sama-sama mau melakukan segala perintah Tuhan. Di dalam perjanjian baru pun telah tertulis, ya, segala perintahnya, yaitu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Misalkan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi tidak boleh ada satu orang pun yang bisa untuk menghilangkan segala perintah Tuhan, ya. Tetapi segala perintah ini kita mau lakukan dalam setiap kehidupan kita dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat setiap kebenaran-Mu. Ajar kami untuk cinta dan taat akan perintah dan hukum-hukum Tuhan. Tuhan ajarkan kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukannya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami, dan mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih buat firman ini, kami mau belajar melakukannya dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa lagi di chapel berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.